teman-teman sudah nonton alurnya di channel lain. Tapi di sini Mimin akan menunjukkan semua adegan aksinya nggak pakai sensor. Dan selamat menikmati sensasi adrenalinnya. Boy Killed World. Seorang bocah kecil membawa sakit dan pilu di hatinya. Setelah kehilangan ibu dan adik perempuannya, berniat untuk membalas ini semua kepada penguasa kota yang sangat kejam. Dia dilatih dan dipaksa menjadi kuat sampai dewasa, menjalani latihan yang tak masuk akal oleh seorang pria aneh. Dia melawan dan bertarung dengan barbar, melawan para pengawal penguasa kota. Dia harus menyelesaikan sakit hati ini, membuat kota ini kembali aman dari tirani yang mengerikan. Film ini penuh dengan aksi dan pertarungan yang luar biasa keren. Dibintangi oleh Bill Skarsgård, Jessica Roth, Kang Yayan Ruhian, Famke Janssen, dan Brad Gelman. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Sebuah kota di zaman modern, direbut dan dikuasai oleh Hilda van der Kooi. Mereka selalu mengadakan kegiatan tahunan yang disebut Kulling. Kegiatan menghabisi musuh-musuh Hilda yang dipertontonkan kepada semua warganya. Tiap tahun dia mendata semua musuhnya. Hilda melakukan ini untuk menakut-nakuti warga, agar semuanya tunduk padanya. Inilah Hilda van der Kooi. Boy dan adiknya Mina merupakan salah satu keluarga korban Kulling. Adik dan ibunya meninggal dieksekusi. Boy berjanji akan menjadi prajurit yang hebat dan menghabisi Hilda. Saat ini Boy sedang menjalani latihan ekstrim. Dia dikubur hidup-hidup. Boy hanya makan serangga dan keluar dari tanah. Dia dilatih oleh seorang pria bernama Saman. Boy gagal dalam latihannya. Waktunya tak cukup dan harus kembali dikubur hidup-hidup. Inilah Boy Kills the World. Dia dilatih bela diri yang berat oleh Saman. Boy harus menyukai semua pekerjaan rumah. Dia yang mengerjakan semuanya. Dia bertekad menjadi prajurit yang mematikan dan bersih dalam melakukan tugasnya. Dia tak pernah tahu asal-usul orang ini. Saman hanya ingin Boy menjadi prajurit yang hebat. Dia tak boleh lagi menjadi bocah cengeng. Di waktu senggang, dia mengadu serangga. Hanya inilah hiburannya. Saman selalu makan enak. Boy hanya mendapat sisa makanan. Saman pria yang aneh dan melakukan banyak hal tentang penelitian. Boy teringat dengan adiknya Mina. It's all here in this diagram. You with me? Suatu hari, Mina mengajak Boy untuk keluar dari rumah totaliter mereka. Boy berjanji akan selalu mengikutinya. Dia tak ingat memori sebelum kejadian itu. Boy dan Mina sangat senang bermain game arcade, tapi selalu dijemput ibunya. Mereka tak boleh bermain di sini. Boy sering berada di kondisi liminal, yang hidup antara terjaga dan tertidur. Dia sering ke kota menjual hasil panen buah mereka. Boy kadang-kadang tak bisa membedakan lagi antara yang nyata dan hayalan. Terlebih saat di pasar, dia melihat petugas berkostum aneh yang dia benci. Dia didatangi tentara Hilda, tapi Boy kini tak bisa bicara. Dia hanya bisa membaca gerak bibir orang, dan dia disuruh pulang oleh tentara ini. Boy juga sering melihat Mina, lalu kemudian hilang lagi. Boy dulu sering bersama adiknya Mina. Mereka berhenti di depan patung Hilda. Semua orang takut pada Hilda, tapi Mina tidak. Dia justru mengacungkan jari tengah menggunakan kelima jarinya. Boy mengikuti gerakan adiknya. Saman memberitahu Boy, ingatan manis akan melemahkannya. Dia harus menjadi prajurit yang memiliki satu tujuan, yaitu mengalahkan Hilda. Boy sering melihat ilusi hayalannya yang aneh. Boy terus berlatih silat, dibimbing oleh Saman. Dia semakin berkembang, tapi dia selalu dikalahkan orang ini. Mendorong batu besar ke atas bukit sangat melelahkan. Saman selalu mengejeknya ketika dia kalah. Boy terus berlatih hingga dewasa. Hari ini mereka latih tanding lagi. Dia hampir bisa memojokkan Saman, tapi dia selalu kalah dan kalah lagi dari orang ini. Keahlian tangan kosong, memakai pisau dan bersenjata api, semuanya dia pelajari dari Saman. Tapi bayangan Mina selalu mengganggunya.
Boy sering melakukan meditasi. Dia selalu mendengar suara renyah dari keripik kentang yang Mina makan. Boy berusaha tetap fokus, mencoba mengabaikannya, tapi dia justru memikirkan keripik kentang yang dimakan Mina. Boy hari itu menyiapkan buah yang akan dijual di pasar. Dia mencoba mengabaikannya dan tak melihat Mina yang duduk di gerobak. Boy fokus dengan mantranya, fokus pada satu tujuan, yaitu membalas dendam kepada Hilda. Boy tiba di pasar. Mina memberi isyarat. Boy melihat ke arah belakang. Dia melihat gadis cantik bernama Anna. Boy terpesona dengan gadis ini dan akan membeli bunga yang dijual gadis ini. Tiba-tiba keluarga Van der Kooi dan pasukannya tiba. Anna ternyata mengidolakan keluarga Van der Kooi. Dia suka sekali dengan acara Kuling. Boy tersinggung dan tak terima lalu melemparkan bunga itu. Saman segera menyeretnya untuk bersembunyi. Para tentara Hilda mulai menangkap orang-orang yang mereka curigai di pasar, menggeledah setiap toko. Boy melihat seorang pria yang bernama Gideon Van der Kooi. Orang inilah yang dulu menangkap ibunya. Seorang pria turun dari mobil bernama Glenn Van der Kooi, adik Hilda. Anna bahkan langsung meminta tanda tangan Glenn. Glenn ternyata ingin berpidato ke masyarakat yang ada di pasar. Keluarga Van der Kooi ingin memperingati pengabdian masyarakat yang mematuhi aturan keluarga mereka. Glenn membacakan pidato yang dibuat Gideon, kakak iparnya. Dia protes karena kata-kata tentang ancaman dan bahaya itu sama saja. Gideon meminta Glenn untuk melanjutkannya. Glenn terus membaca hingga ada kalimat yang tak sesuai. Terjadi perdebatan kecil antara Glenn dan Gideon. Oh yeah, you're making me a fuck up. Peach is fine. Glenn mendekati keluarga yang masuk daftar Kuling. Dia memaksa si ayah memberitahu penyimpanan senjatanya. Si ibu memohon agar mereka dilepaskan. Glenn justru menganggap wanita ini bersedia ditembak lebih dulu. Dia juga akan menembak si anak jika sang ayah tetap bungkam. Tiba-tiba ada seorang wanita dari tengah kerumunan meminta untuk melepaskan mereka. Do not interrupt me. Let them go. Glenn terlihat marah. Wanita itu ingin Glenn menghentikan acara Kuling. Dia juga mengatai Glenn yang hanya seorang boneka. Glenn marah mengancam akan menembaknya. Wanita ini terus memprovokasinya. Glenn melepaskan tembakan. Salah satu warga terkena. Masyarakat langsung panik dan meminta agar menghentikan acara ini. Mereka merangsek maju. Pasukan Van der Kooi kewalahan. Gideon menghubungi Jun, seorang asasin hebat yang bekerja untuk mereka. Glenn mengaku jika dia tak sengaja. Seorang pria berlari dan akan menyerang Glenn. Jun langsung memotong. Gideon meminta Jun untuk membereskan kekacauan yang dibuat Glenn. Gadis ini maju dan mulai menyerang warga. Gideon pun ikut menembak. Banyak warga yang menjadi korban hari itu. Glenn meminta Jun untuk menangkap anak-anak juga. Jun meminta Glenn agar tak melibatkan para bocah. Glenn terlihat tak suka dinasihati. Jun seharusnya patuh. Gadis ini marah, dia tak bekerja untuknya. Jun pergi dari sana. Boy ingin melakukan perlawanan. Saman menghentikannya. Dia masih belum siap. Boy teringat penembakan ibu dan adiknya oleh keluarga Van der Kooi. Dia tak bisa diam kali ini. Boy mengabaikan dan meninggalkan Saman. Jun pergi dari sana dengan motor besarnya. Dan Boy berlari menuju mobil Glenn. Dia melompati beberapa gedung dan pagar. I'm a warrior. Anything that comes. Turning back. Auspicious. Boy akhirnya masuk ke dalam bagasi yang sudah ada mayat di dalamnya. Inilah pusat kota Van der Kooi, sebuah kota yang mewah. Glenn dan Gideon sampai di parkiran. Glenn adalah suami Melanie Van der Kooi, adik penguasa kota. Dia khawatir istrinya marah karena hanya bisa membawa 6 orang untuk acara Kuling. Padahal mereka butuh 12 orang. Gideon mentertawai Glenn yang takut dengan istrinya. Melanie pun datang.
Dia marah, target untuk acara cooling tak dicapai. Glenn berusaha menenangkan istrinya dan menyalahkan Gideon yang mengganggunya. Tweet Glenn some lines he can actually deliver. Sementara itu, Boy sudah keluar dari bagasi mobil dan menyelinap di tempat itu. Melihat orang-orang ini bertengkar, Gideon membela diri. Melanie tak peduli dengan isi pidato Gideon. Dia mengizinkan Gideon menulis naskah agar mereka saling membantu. Melanie telah membagi tugas untuk keduanya. Glenn ditunjuk sebagai pembicara karena disukai masyarakat. Gideon ditugaskan untuk urusan pembersihan. Melanie mengancam agar Glenn tetap patuh kepada keluarganya. Dia meminta Gideon untuk menemukan 6 orang sisanya agar acara cooling lancar. Boy yang sedang bersembunyi kaget. Dia kembali didatangi Mina. Boy terkejut Mina bisa bicara. You talk now? Just never ask me any questions. Of course I talk. Padahal itu cuma ilusi. Mina malah berteriak. Tak akan ada yang mendengarnya. Boy mencoba membungkam mulutnya dan kembali melihat keadaan. Ternyata mereka semua sudah pergi. Disinilah pabrik senjata Van der Kooi. Mereka memaksa anak-anak dan wanita untuk bekerja. Walaupun diganggu oleh Mina yang selalu mengajaknya bicara, Boy tetap fokus. Ada troli yang lewat, dia terpaksa menyelamatkan ilusi Mina. Dan dia ketahuan oleh Glenn dan para tentara. Orang ini berteriak marah, siapa orang ini? Boy melarikan diri dan dikejar oleh para tentara. Mereka sibuk mencarinya. Boy menghajar para tentara. Dia dikejar dan ditembak. Boy membalasnya. Dia dengan cepat menghabisi orang-orang ini. Tubuh Boy adalah senjata yang mematikan. Tiba-tiba dia mendapat bantuan senjata dari seseorang. Boy pun mulai menembak. Boy menghampiri orang yang sedang berlindung ini. Mereka saling berkenalan. Orang ini bernama Baso. Baso berjanji akan membantunya. Tapi Boy juga harus membantunya keluar dari sini. Dia pasti mau Hilda Van der Kooi. Baso berjanji akan mengantarnya. Orang ini ingin Boy melepaskan borgolnya. Dia adalah tahanan di sini. Tiba-tiba kembali ada serangan. Baso memberitahu jika lawannya itu bernama Dave. Mereka akan bekerja sama dan menyerang. Right. Fight. Medium punch. Kembali Boy ditembaki oleh tentara yang baru datang. Dia naik ke lantai atas dan mulai menghabisi tentara satu demi satu. Baso ternyata cuma omong kosong. Dia terlalu takut untuk membantu dan cuma bersembunyi. Dave yang masih hidup kembali menyerang Boy. Boy menemui Baso lagi. Orang ini kagum pada Boy. Dia akan membantu Boy menemukan Hilda. Tiba-tiba Glenn menembak mereka. Baso membalas menembaki Glenn. Orang ini jatuh. Boy ingin menghabisi Glenn. Baso menghentikannya. Glenn punya banyak informasi untuk mereka. Glenn pun minta ampun. Dia juga terpaksa bekerja untuk Van der Kooi. Setelah diancam Baso, Glenn langsung membuka mulut. I'm your guy. I can get you in there. Hilda ada di rumah besar. Baso tak percaya. Rumah itu sudah lama kosong. Glenn meyakinkannya. Dia tak bohong. Hilda akan berkumpul bersama keluarganya saat acara cooling. Mereka berada di sana semuanya. Glenn ingin dibebaskan. Dia akan membantu mereka. Baso tiba-tiba menjatuhkan benda berat itu. Tangannya licin. Glenn pun meninggal. Baso membawa Boy ke markasnya. Dia adalah anggota kelompok pemberontak. Jika mereka ingin mengalahkan Hilda, mereka butuh pasukan. Mereka pun sampai di markas kubu pemberontak. Tiba-tiba Boy diserang oleh rekan Baso yang bernama Benny.
Baso melerai pertarungan mereka. Dia menjelaskan, orang inilah yang menyelamatkannya. Dia berada di pihak yang sama. Baso menanyakan keberadaan rekan yang lain, tapi mereka semua sudah gugur. Baso sangat marah. Dia bertekad akan membalas ini semua. Boy kebingungan membaca gerak bibir kedua orang ini. Entah apa yang mereka bicarakan. Baso ingin Boy membantunya. Dia memberitahu rekannya, Boy mampu mengalahkan skuad pasukan Van der Kooi. Dia sangat tangguh. Benny kagum mendengarnya. Mereka pun menyusun rencana. Dan melihat denah rumah besar Hilda, Baso memberitahu, jika rumah besar itu akan didatangi oleh seluruh keluarga Van der Kooi saat acara Cooling. Ada 3 bersaudara yang bertanggung jawab. Gideon sebagai penguasa jalanan, Melanie mengelola bisnis Cooling dan humas, Glenn sudah meninggal, Jun kepala keamanan markasnya. Semua orang ini patuh kepada Hilda. Baso merencanakan agar mereka harus bisa masuk dulu. Mereka akan memanfaatkan ruang makan. Boy tak begitu mengerti dengan rencana kedua orang ini. Mereka kelihatan ceroboh. It must be a good plan. Ketiga orang ini menyiapkan semua senjata dan peralatan, lalu dengan mobil menuju rumah Van der Kooi. I don't know magic. Boy dan timnya menyusup lewat pintu belakang, menyerang para penjaga. Boy pun sangat senang, karena sebentar lagi dia akan membalaskan dendamnya. Ternyata berbeda dengan ekspektasinya. Boy harus menyamar menjadi koki dan membawa kue. Dia masuk ke ruang makan rumah Van der Kooi. I don't know what that means. Start plating the creme brulee. Don't blow your cover. Melihat keadaan lalu terus menaiki tangga. Mina tiba-tiba melihat kue makarot, meminta Boy mencobanya. Boy mencoba satu. Dia justru ketagihan dan makan banyak. Baso memberi syarat agar Boy beraksi. Uh-oh. He's not happy. Boy sempat melihat Hilda. Dia ingat dengan tujuannya. Dia adalah mesin dengan tujuan menghabisi wanita ini. Boy meninggalkan Mina. Boy masuk ke dalam dapur. Dia membawa parut keju sebagai senjata. Orang-orang di dapur segera sadar Boy adalah musuh. Boy terlibat baku hantam barbar dengan orang-orang ini. Semuanya dihabisi. Boy mengganti senjatanya dengan pisau. Dia menuju ruang makan. Melihat seseorang seperti Hilda dari belakang, Boy langsung menghabisinya. Dia sangat senang tujuannya tercapai. They look different. Tiba-tiba Boy sadar dan heran. Kenapa orang di ruang makan ini berbeda? Dia memeriksa korbannya. Ternyata itu bukan Hilda. Dia sudah salah target. They look so different. Killed the wrong Hilda? Gideon sudah di belakang menodongkan senjata ke Boy. Gideon sangat senang rencananya berhasil dan meminta Boy menjatuhkan pisaunya. Dia sengaja men-setting orang-orang di situ untuk memancing Boy. Mereka semua cuma aktor. They're all actors. Get back into character. Thank you. Dia pun tak menyangka rencananya berhasil. Gideon malah sibuk memarahi aktor bayarannya ini. Boy memanfaatkan kelengahan Gideon, berbalik menyenderanya. Tentara yang lain menodongkan pistol. Drop the gun. Tiba-tiba dari belakang Jun menyerang Boy. Gideon terlepas. Jun meminta Gideon dan semuanya pergi dari sana. Dia bersiap melawan Boy. Mereka terlibat pertarungan yang epik dan barbar. Boy mengambil pedang di dinding dan melawan wanita ini. Boy akhirnya berhasil membuka topeng Jun. Dia kaget melihatnya. Jun memanfaatkannya dan mendorongnya dari lantai atas. Dia pun terjatuh ke bawah. Boy teringat masa lalu. Saat dia dibawa Saman menuju ke hutan, ingatannya campur aduk. Dia digantung di pohon. Mina telah meninggal di sebelahnya. Dia ingat Saman datang menyelamatkannya. Boy kembali sadar dari pingsannya. Jun sudah di depannya. You were trained by the shaman. Jun tahu jika teknik yang digunakan Boy milik Saman. Ternyata gadis ini mengenalnya. Dia memaksa Boy memberitahu di mana Saman. Boy hanya diam. Jun kesal dan melempar kapaknya. Gideon meminta biar dia saja yang menginterogasi Boy. Cara kekerasan tak akan berhasil ke orang ini. Please don't make me do this. Real talk. Gideon mulai bercerita.
jika Hilda adalah adiknya. Dia juga sudah muak dengan acara cooling ini. Gideon sudah bersusah payah mencari orang yang akan dikorbankan, tapi mereka sudah kehabisan daftar dari tahun lalu. Hilda sudah menang dari perang. Jalannya sekarang lancar, tapi dia masih ketakutan. Hilda masih bersembunyi di bunkernya. Itu semua karena orang bernama Saman masih hidup, bajingan yang tinggal di dalam hutan. Gideon ingin Boy memberitahu di mana Saman. Boy tetap tak mau menjawab. Gideon mengancam akan menghabisinya. Boy tak takut. Gideon ingin tahu seberapa gigih dirinya. Dia sudah muak. Gideon menghajarnya. I'm tired. You got some fire in you. You want some more? Melanie tiba-tiba datang dan mengusir Gideon. Melanie berkata dia akan melanjutkan ini. Dia yang akan menginterogasinya. Melanie melihat wajah Boy. Pasti dia yang menghabisi suaminya Glenn. Dia sangat marah. I believe you crushed my husband's head. I'm afraid not, dear. You want it to become a symbol. Dia kesal karena sulit mencari homeschooling yang akan dikorbankan. Mereka kehabisan waktu dan Boy akan menjadi tumbal. Dia ingin Boy segera dibawa ke studio. Jun dan para tentaranya datang membawa Boy. Boy dimasukkan ke dalam mobil van dan dia dibawa menuju ke sebuah tempat yang bernama studio. Boy pun diseret. You're doing it wrong. I want camera 3 in the splatter zone. They need assurance we're still in control. Yes, she finally crawled out of her cave. Melanie memberi instruksi. Acara cooling akan segera dimulai. Jun sangat kaget. Hilda ternyata juga datang. Jun tak menyangka Hilda keluar dari bunkernya. Jun takut Hilda tak bisa mengendalikan diri. Hilda ternyata mengalami gangguan mental. Dia penuh amarah dan kebingungan. Selama ini Melanie yang mengendalikannya. Melanie yakin bisa mengendalikan kakaknya. Dia akan mengubah citra masyarakat terhadap Hilda. Ternyata Melanie lah yang selama ini mengendalikan keluarga Van der Kooi. Hilda cuma bisa bersembunyi. Bahkan dia juga yang membuat orang-orang takut kepada Jun. War again. Giving us the shaman. Boy sudah dibawa ke atas panggung. Dia diikat dan dipertontonkan di tengah panggung. Semua orang bersorak. Pembawa acara memanggil Hilda Van der Kooi. Hilda tiba di atas panggung. Lampu spotlight menyala dan mengarah padanya. Dia berpidato memberi sambutan, membaca teks dari LCD di layar yang sudah disiapkan Melanie. I wanna go home. I don't like this game anymore. And murderers who painted our streets with blood. Hilda ingin menghukum Boy. Tiba-tiba dia kaget saat melihat wajah Boy. Hilda tiba-tiba bicara di luar teks yang dibuat Melanie. Dia meracau tak jelas dan mengeluarkan pistol membuat panik para penonton. Melanie datang untuk menenangkannya dan menyuruhnya turun. Melanie menginformasikan jika acara cooling akan dimulai. What cleanses our city? This family needs therapy. Orang-orang berkostum aneh membuat pertunjukan. Dengan Hilda bicara sebagai narasi, memperkenalkan para tokoh. Ada orang-orang korban cooling dengan kalung di lehernya. Boy heran sebenarnya apa yang dilakukan orang-orang ini. Dan pertunjukan utama dimulai. Let the culling commence. Para korban cooling yang sudah diberi penanda di leher dihabisi orang-orang berkostum aneh ini. Boy memanfaatkannya, mencoba memotong talinya, mengambil pisau dari sakunya. Dia pun diserang. Boy menghabisi orang ini. Boy berhasil melepaskan diri. Dia pun menyerang para algojo cooling. Shaped for us. First collar on the remote. Melanie mengaktifkan keamanan di kalung Boy. Boy langsung jatuh. Dia dibawa untuk eksekusi. Algojo berkostum kambing perlahan mendekati Boy. Dia membawa palu besar. Boy hanya bisa pasrah. Ini bukan keadaan yang diharapkannya. Kambing itu mengangkat palunya. Tapi dia justru menyerang algojo yang lain. Kambing itu ternyata Baso yang menyamar. Benny pun datang dengan senjata otomatisnya dan mulai menembak. Acara pun kacau balau. Penonton meninggalkan arena. Baso memberitahu apa yang terjadi.
Dia dan Benny menyergap penjaga. Mereka mendapatkan kartu akses saat Boy mengalihkan perhatian. Mereka juga yang memasukkan Boy ke mobil van dan membawanya ke studio. Boy agak kesal. Dia dimanfaatkan orang-orang ini. Baso memberinya knuckle tinju otomatis. Boy memakainya. Mereka siap untuk membalas sekarang. Ketiganya menyerang. Ready? We are the revolution. Dan menghabisi semua algojo Van der Kooi. Boy sangat senang dengan senjata barunya. Melanie dan Gideon sangat kesal. Acara cooling mereka kacau. Melanie meminta Gideon dan pasukannya membereskan kekacauan Bring ini. in your men. Clean this up. Don't you dare walk away from me! I know what you did! Fix this! Dia memaki dan memarahi Gideon. Ini semua salahnya. Wanita ini mengambil senapannya. Di luar, ketiga orang ini masih baku hantam dengan pasukan Van der Kooi. Boy yang sempat terdesak diberi shotgun oleh Benny. Mereka bekerja sama dengan baik. Tiba-tiba orang bertopeng pelaut datang menantang Boy. Boy meladeninya dan menghabisi orang ini. Semua pasukan di sana dikalahkan. Boy pun seperti melihat Mina di balik pintu. Bocil ini takut melihat Boy dan menghilang. Tiba-tiba Melanie muncul. Dia sangat kesal orang-orang ini mengganggu acaranya. Dia menembak Boy. Benny menarik dan menyelamatkannya, tapi dia tertembak. Benny akhirnya meninggal. Golden Toe Jam. Melanie kembali muncul menembak Baso. Dia terkena tembakan dan jatuh. Itu membuat Boy sangat geram dan mengejar Melanie. Peluru tak bisa menghentikan Boy. Dengan cara yang unik, perempuan ini tertangkap. Broadcast miracle worker. Boy menghadapkan wajah Melanie ke kamera. Dia menarik dan melepaskan kamera, lalu menghabisi Melanie. No, wait! Boy menemui Baso. Baso tetap ingin menepati janjinya. Dia akan menunjukkan tempat Hilda. Boy dan Baso melanjutkan perjalanan. Mereka dihalangi tentara Van der Kooi. Dan Boy menghabisi semuanya. Baso berjalan dengan susah payah. Makin banyak tentara yang keluar. Semuanya dihabisi Boy dengan kemarahan. Sambil membayangkan apa yang terjadi dengan keluarga dan teman-teman barunya. Semua yang menghalangi tewas. Perfect place. Amen. Saat dia menoleh ke belakang, Baso sudah meninggal. Boy melihat Gideon yang sudah terduduk lemas. Dia meminta ampun. Dia tak sanggup lagi melawan Boy. Ternyata Melanie yang menembaknya. Gideon memberi Boy kartu akses ke bangker Hilda. Dia memberitahu jika Hilda sudah ada di sana. Boy tak ingin mengampuni Gideon. Mina tiba-tiba mencegahnya. Orang ini sudah membantunya. Boy tak mau ada yang menghalanginya lagi. Dia tak mau menuruti ilusinya. Adiknya sudah meninggal. Mina pun hilang. Boy menghabisi orang ini. Boy masuk ke dalam lift menggunakan kartu akses. Hilda memberi sambutan melalui kamera lift. Dia sudah menyiapkan puluhan tentara bersenjata untuk menghabisi Boy. Semua perjuangan Boy akan sia-sia. Boy tak mau tahu. Semua ini demi keluarganya. Dia akan membalasnya. Dia pun menunjukkan gambar buatan Mina. Hilda kelihatan shock mematikan siarannya. Boy sudah bertekad, hari ini balas dendamnya harus selesai. Pintu lift terbuka. Semua tentara Hilda tak ada yang menembak Boy. Jun pun datang menjemputnya. Hilda ingin menemuinya. Boy dibawa masuk ke ruangan itu. Dia melihat banyak foto keluarga. Boy menjadi ragu dengan apa yang dilihatnya. Itu foto keluarga dengan dirinya dan Mina yang ada di sana. Hilda tiba-tiba datang memeluk Boy. Dia mengaku sebagai ibu Boy yang asli. Wanita ini meminta maaf, menyangka Boy telah meninggal. Boy belum mengingat kejadian masa kecilnya. Hilda memberitahu kejadian yang sebenarnya. Your
You remember me, don't you? He convinces you were dead. I'm so sorry. Dia sebenarnya telah ditangkap Saman, membuatnya lupa dengan ibu dan keluarganya. Boy mencoba mengingat kejadian dengan Saman. Dialah yang membuat Boy lupa dengan keluarganya, mengatakan ibunya telah meninggal. Saman mempengaruhi Boy untuk melawan keluarganya sendiri. Dia menunjukkan foto orang lain sebagai ibu Boy. Hilda van der Kooi lah yang menghabisi keluarganya. Dialah yang membuat Boy tuli dan bisu. Pengaruh Saman mulai memudar. Boy kembali teringat peristiwa keluarganya. Ternyata keluarga Saman masuk list Kuling. Saman adalah pencabut nyawa ayahnya. Dia adalah seorang tentara yang terlatih. Dia tertangkap gara-gara keluarganya ditahan Hilda. Hilda memaksa Boy untuk menembak keluarga Saman. Saman memohon setidaknya lepaskanlah anak-anaknya. Boy terpaksa menembak anggota keluarga orang ini. Itu membuat Saman sangat terluka dan marah. Boy kembali dipaksa untuk menembak Saman. Boy tak sanggup melakukannya. Itu membuat Saman meloloskan diri. Boy merasa sangat berdosa dan melarikan diri dari sana, lalu pergi ke hutan. Di sanalah dia ditangkap oleh Saman. Dia disiksa dan dihajar. Tapi Saman merasa punya cara lain untuk membalaskan dendamnya. Dia akan membuat Boy menjadi mesin yang menghabisi keluarganya sendiri. Against your family. Turned you against me. He used you to orchestrate his revenge. Hilda membuka helm Jun. Ternyata Jun adalah Mina. Boy sangat shock. Begitu juga dengan Mina. Hilda berdalih melakukan ini untuk keluarganya. Ibu sangat menyayanginya. Dia memaksa Boy untuk menurutinya. Tapi wanita ini merasa Boy telah dimantrai oleh Saman. Dia tak akan pulih jika Saman belum meninggal. Wanita kejam ini berbisik ke Mina. Orang ini bukan kakaknya. Dirinya yang dulu telah hilang. Everything he once was has been stripped away. He's lost to us. This is his weapon. The shaman wants us dead. Dan Boy bisa membaca gerak bibir Hilda. Mereka akan menghabisinya. Memerintahkan Mina melakukannya. Kakaknya tak akan bisa disadarkan lagi. Mina menuruti perintah. Dia menyerang Boy dan menghajar Boy yang tak melawan. Mina menyiapkan kapaknya. Boy mengacungkan 5 jarinya. Itu salam mereka berdua. Mina pun tak bisa melakukannya. Dia menghabisi wanita kejam ini. Orang ini tak layak menjadi ibu mereka. Nenek mereka memberi komando untuk menghabisi Mina dan Boy. Mina segera menyelamatkan Boy. Mereka bersembunyi dari tembakan. Mina memberitahu hanya ada satu jalan keluar, yaitu jalan masuk. Mari lari secepatnya. Boy mengambil senapan otomatis. Mereka pun keluar. Baku tembak dan senjata yang barbar dimulai. Kedua kakak beradik ini bekerja sama dengan sangat cepat. Mina terluka. Boy segera menolongnya. Dan mereka menghabisi tentara dengan senapan otomatis ini. Kembali banyak tentara yang datang. Mereka segera lari dan berhasil memasuki lift. Mina memandang kakaknya. Mina bercerita dia selalu mencarinya. Dia menyesal dengan kejadian ini. Seandainya dia membantu Boy saat itu, kejadian ini tak pernah terjadi. Boy tak menyangka adiknya sangat menyayanginya. Adiknya benci mereka mengambil kakaknya darinya. Dia hanya ingin berkumpul dengan kakaknya lagi. Mereka tiba di ruangan bawah. Hanya mayat berserakan di sana. Saman sudah menunggu di sana, menghadang dan menunjuk mereka. Boy ingat dosa masa lalunya. Dia mengatakan dia dipaksa melakukan ini. Saman tak mau tahu. Jika ingin ini selesai, Boy harus menghabisi Mina. This ends now. Mina sangat kesal. Keluarga mereka sama-sama hancur. Mina menyerang Saman. Mina tak berkutik, dia dikalahkan.
Saman hendak menghabisinya. Boy memutuskan. Mereka berdua melawan orang ini. Pertarungan akhir tak terelakkan. Setiap serangan Saman sangat mematikan. Boy kembali bangkit dan menyerang. Mereka berdua sama-sama kepayahan. Boy menggunakan semua yang dia pelajari dari Saman dan mendesaknya. Boy merasa mendapat kekuatan lebih dibantu oleh Boy masa kecil. Dia berhasil mengalahkan gurunya sendiri, melewati pertarungan paling barbar selama hidupnya. Boy menghampiri Mina. Untunglah adiknya masih hidup. Mina menyuruh Boy pergi. Kini dia telah bebas. Tinggalkan semua ini. Boy tak bisa melakukannya. Dia sudah berjanji mereka akan bersama. Boy membawa Mina. Tak ada lagi yang memerintah dan yang mengatur hidup mereka. Dan Boy ingat janji yang mereka buat waktu mereka kecil dulu. Selamanya mereka akan bersama. Are you with me? Always. Boy dan Mina sekarang berada di sebuah bangunan di tengah hutan. Mereka menikmati sereal Frosty Puff, kesukaan mereka waktu kecil dulu. Dan film ini pun berakhir. Mudah-mudahan film ini dibuat sequelnya. Kang Yayan berhasil membuat film barbar ini jadi tambah luar biasa. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sehat-sehat dan tetap bahagia. Hurra!